Memangnya wajar gak sih friends with benefit atau open relationship? Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Positive History bersama Lulu dan Leni. FWB atau Friends with Benefit dari dulu ternyata sudah pernah ramai atau sering kita bilang teman tapi mesra. Itu adalah suatu hubungan antara dua orang yang tidak didasari oleh komitmen atau percintaan. Hubungan teman tapi mesra pada umumnya melibatkan hubungan intim selayaknya pasangan romantis, tetapi tanpa ada komitmen atau tidak mau menjalin apapun dengan suatu ikatan. Intinya sih ada banyak hal yang berada di suatu ketidakjelasan, katanya sih gitu ya. Bahkan kalau kita cari tentang FWB di suatu forum-forum terbuka, jarang ada orang yang melakukan FWB ini karena mau mencari pasangan untuk menikah, atau misalkan mau cari temen, ya pure aja gitu temenan. Katanya kebanyakan memang arahnya pasti ke arah berhubungan seks. Kalau sudah FWB biasanya bahasanya ke arah open relationship sih. Open relationship itu sendiri adalah hubungan yang tidak monogami, alias bisa memiliki pasangan lebih dari satu atau berganti-ganti pasangan. Hubungan seperti ini biasanya walaupun sudah berkomitmen dengan pernikahan, tapi bisa punya hubungan lain dengan orang lain. Sama gak sih sama selingkuh? Ini beda ya, kalau selingkuh kan tidak diketahui oleh pasangan. Nah, kalau open relationship ini disepakati oleh kedua belah pihak. Agak ngeri sih ya. Nah, bahasan kita adalah apakah melakukan FWB ini lebih mending daripada menikah? Jangan bawa-bawa agama deh. Oke, tenang. Kalau kalian gak mau bahas dari segi agama, kita bahas dulu deh secara pandangan masyarakat. Ketika kita membahas sesuatu yang tidak biasa dalam masyarakat atau sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya dalam kehidupan, maka ini berkaitan dengan etika atau moralitas. Etika ya belum sampai ke pembahasan agama. Kalau dilihat dari kacamata individu sebagai bagian dari masyarakat zaman sekarang, bahwa FWB atau open relationship adalah hubungan yang ketika dilakukan ternyata dapat membuat silsilah dalam kehidupan masyarakat jadi kacau. Contohnya saja kehadiran anak yang tidak diketahui dari pasangan yang mana, atau rusaknya hubungan sosial karena tidak percaya lagi dengan lawan jenis. Bahkan meningkatnya penularan penyakit kelamin di dalam kehidupan masyarakat dan mungkin masih banyak lagi. Kalau bahasannya etika, yaitu adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan, maka FWB ini tidak cocok dengan culture di Indonesia. Dan FWB ini bukanlah menjadi solusi tepat atau jalan keluar jika memang kita punya masalah dengan pasangan. Mending FWB aja. Gak gitu juga kali. Lah kan namanya juga FWB, Friends with Benefit. Berarti harus sama-sama diuntungkan dong. Kalau mau terus-terusan dibantah, mari kita coba diskusi secara agama. Kita akan membahas pandangan sebagai seorang muslim. Dari agama Islam, apapun bentuk hubungan yang terjalin yang sudah sangat intim ya, dalam petik sampai bersentuhan gitu, sampai melakukan hubungan suami istri, maka itu adalah perbuatan zina. Memang jadi kayak ramah di telinga saat kita bilang cuma FWB dibandingkan zina, tapi sebenarnya apa yang dilakukan di dalamnya bisa dibilang sama aja. Apapun istilahnya, hubungan intim dengan pasangan tanpa ikatan pernikahan tetaplah perbuatan zina. Dan zina adalah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jika mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya? Ibarat berdiri di depan kobaran api saja sudah panas, apalagi tercebur ke dalamnya. Nauzubillah. Jadi kalau kita bahas apakah FWB itu lebih mending daripada menikah nih, maka jawabannya jelas adalah tidak. Ibarat pondasi sebuah bangunan, Islam sudah mengatur sedemikian rupa hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surat An-Nur ayat 30-31, serta menutup aurat. Islam juga mengatur hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada interaksi di antara keduanya kecuali pada kegiatan yang dibolehkan atau syara, seperti pendidikan, kesehatan, dan muamalah. Islam juga tidak memperbolehkan ikhtilat
atau campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa alasan syar'i atau khalwat, berdua-duaan. Jika Islam telah melarang zina, maka Islam tentu punya solusi saat syahwat terasa bergejolak. Rasulullah SAW bersabda, kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang jatuh cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan menikah, naluri manusia untuk mempertahankan jenis atau disebut gorizoh, na'u dapat disalurkan dengan cara yang terhormat. Jika zina membawa kehancuran, maka menikah justru membawa kemuliaan. Muncullah gorizoh na'u atau naluri seksual sebagai fitrah manusia. Tinggal bagaimana kita mampu mengarahkannya menjadikan sebuah pilihan. Atau sebagai muslim, cara yang seharusnya kita ikuti adalah cara yang Allah ridhoi, yaitu dengan menikah. Dari pernikahan ini akan lahir generasi yang baik akhlaknya, baik adabnya, serta tinggi ilmunya. Dan itu semua berawal dari orang tua yang berpegang teguh dan taat pada syariatnya. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semua, hati-hati ya dengan lingkaran pertemanan kita, lindungi diri kita dan masa depan generasi penerus kita. Buat teman-teman yang sedang ingin melepaskan diri dari toxic circle, yuk kita buat lingkaran lebih positif yang juga dapat mengingatkan dalam kebaikan dan juga mengingatkan kita kepada ketakwaan pada Allah. Ikuti program Positive Circle untuk kamu yang merasa butuh lingkaran positif dalam menggapai ridho Allah. Ini bentuk kajian mentoring rutin yang membahas tentang empowered woman dan akidah ketahanan keluarga dengan mentor-mentor yang akan membersamai kita. Yuk ditunggu bergabung di Positive History. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.